wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji UKIN, perkenalkan, saya Titin Rahmawati Amalia, saat ini terdaftar sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mengambil materi, keunggulan, dan keterbatasan antar ruang dengan submaterinya perdagangan antar pulau atau antar daerah pada kelas 8 SMP PGRI Brebes. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih karena kalian hari ini sudah sangat bersemangat sekali. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ahmad Naufal Aditya Syahdan, Alfiah Nailu hadir. Oke. Airum hadir. Airum minggu lalu kemana Airum? Jalan-jalan ya? Iya, Airum kemarin jalan-jalan. Anfauzia sakit. Oke. Andi Febrian Maulana. Bagas Aksal Rizky Wansyah. Oh, Bagas. Oktavia Mirahayu. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Sudah. Lengkap ya anak-anak ya? Lengkap. Oke, baik. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Masih. Iya apa? Coba. Tentang keunggulan? Keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Iya, oke baik sekali ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keunggulan, keterbatasan, ya antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi serta pelaku ekonomi. Oke ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin cek kerapian dulu nih. Ya, Ibu lihat ini ada beberapa anak yang belum memakai asduk ya anak-anak ya. Siapa ini yang belakang dua? Syifa dan Zulfa dan Okta. Iya, Okta mana asduknya? Oke, iya dipakai ya. Iya, Zulfa juga dipakai. Roknya Zulfa, roknya iya, roknya di bawah nanti. Oke, silakan dipakai ya. Dipakainya kan di luar kerudung. Nah, oke, sudah. Terus selanjutnya keluarkan alat tulis ya, buku, pen. Oke, dikeluarkan dulu semuanya, disiapkan dulu. Sudah semua? Oke, berarti ininya mana? Siapa Zulfa? Ringnya mana ringnya? Oh, ringnya tidak. Nanti lain kali dipakai lagi ya supaya Oke anak-anak, Ibu sudah lihat rapi, kelasnya sudah rapi. Sekarang kita mulai pembelajaran. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang keunggulan, keterbatasan antar ruang. Ini Ibu punya informasi seperti biasa ya anak-anak. Ibu selalu membawa tokoh inspiratif ya. Sepertinya ada yang sudah tahu belum ya ini siapa? Belum ya? Tapi bisnya selalu lihat ya anak-anak ya. Bis Gegi Jaya tahu ya? Tahu. Iya, bis Gegi Jaya beliaulah yang punya anak-anak. Ya, ternyata yang punya itu orang Brebes. Iya. Tahu Universitas Muhadi Setiabudi? Tahu ya? Yang rumahnya kalau pulang melewati Pantura itu pasti tahu Universitas Muhadi Setiabudi, beliau juga pemiliknya. Namanya siapa? Namanya Bapak Muhadi Setiabudi. Dia pemilik bis Gegi Jaya. Sudah berapa armada? Banyak sekali. Oke ya, kenapa kok beliau bisa sukses? Bagaimana awalnya ya?
Jadi menurut informasi dari artikel yang sudah Ibu ambil, ya Ibu screenshot ini, yang berjudul bermula dari usaha jualan bambu, ini kisah sukses Bos Dedi Giant Group. Baru tahu ya? Ada orang Brebes yang sesukses beliau. Nah, ternyata yang namanya Bapak Muhadi Setiabudi dulu memiliki latar belakang seorang santri. Iya, mondok juga kan seperti kalian kan? Iya, ya. Seorang santri saja bisa sukses. Contohnya mana? Bapak Muhadi Setiabudi ini. SMP katanya, saya pernah yang namanya Bapak Kaisarung ya Bu, ini jalan-jalan cari materi, cari belajar. Apa kuncinya? Kuncinya adalah beliau tidak pernah menyerah, jadi pantang menyerah. Usahanya selalu terus-terusan gitu ya, tidak pantang menyerah intinya sampai dia bisa menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, entrepreneur, gitu ya. Jadi dia itu berawal dari apa? Berawal dari jualan bambu, jualan, ada jualan, ada beli ya, ada jualan, ada beli. Berarti itu namanya perdagangan. Kalau mereka yang melakukan, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi, berarti Bapak Muhadi Setiabudi ini seorang rumah tangga, produsen, ya kan? Nah itu, oke ya, sudah terinspirasi, sudah sangat semangat hari ini. Iya, apa yang sudah kita lakukan hari ini? Gimana, sudah belajarnya sudah sampai mana? Oke, ingin sukses? Iya, kalau ingin sukses memang betul anak-anak. Ibu tahu kalian tentang hadis ini ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Ya kan, betul kan? Ya, jadi ibu kira kalian tidak akan pantang menyerah lah dalam belajar. Itu karena di usia ibu sekarang saja sampai detik ini ibu masih selalu belajar. Belajar apa? Belajar materi, belajar bagaimana cara mengoperasikan semuanya dalam teknologi, belajar memahami karakter orang lain, ya kan? Selalu belajar intinya. Oke ya, karena belajar merupakan sebuah kewajiban. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini materi minggu lalu tentang pelaku ekonomi. Ada produsen, ada distributor, ada konsumen. Ya, ini rumah tangga, konsumen, ada rumah tangga, produsen. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya kan minggu lalu sudah ya? Oke. Terus selanjutnya ya, materi kita hari ini adalah tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jadi ketika kalian ke pasar Brebes itu menemui sayur mayur yang notabene sayuran adalah berasal dari Guci, Kabupaten Tegal, kok bisa? Berarti itu ada yang namanya perdagangan, ya, kegiatan ekonomi, ada perdagangan di situ. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kita bisa baca bersama anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah tujuan, faktor pendorong, dan manfaat kegiatan perdagangan antar daerah antar pulau dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi antar ruang pada perdagangan antar daerah antar pulau dengan baik. Yang terakhir, ya, peserta didik dapat menyajikan hasil karya diskusi dalam bentuk presentasi terkait interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan efektif. Oke, anak-anak, perlu ibu tekankan di sini mengapa kita perlu mempelajari tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah pada hari ini, karena materi ini itu sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Yang pertama, ya, jadi dengan kita belajar perdagangan antar pulau atau antar daerah hari ini, ya, diharapkan kita tahu seluk-beluk perdagangan antar pulau atau antar daerah. Contohnya, kok bisa sayuran bisa sampai ke pasar Brebes misalnya? Oh, berarti itu ada yang namanya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Terus diharapkan, ya, kenapa kita harus belajar ini? Nantinya materi ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat diterapkan. Itu akan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti dijual kan? Saya suka Bu, nah jualnya bagaimana? Nah itu
di kertas tersebut, ya, tulis di kertas tersebut apa yang kalian ketahui setelah melihat gambar di depan. Ya, jadi nanti hari ini itu kita akan melihat 3 video ya anak-anak ya dari Ibu. Oke ya. Hai, jumpa lagi sahabat belajar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk, lembaga, suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Nomor 3, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Demikianlah tadi penjelasan tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau. See you next time. Oke. Ada yang jawabannya betul semua? Ada? Nomor berapa yang paling sudah dikerjakan? 2. Oke, tentang prosesnya ya. Ternyata ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu lanjutkan video yang kedua, ada pertanyaan nih. Ada yang sudah bisa menyimpulkan arti dari perdagangan? Oke, angkat tangan. Kegiatan menjual pembeli barang. Ada lagi yang lain? Perdagangan adalah kegiatan apa tadi? Menjual Bukan. Yang Kita kelas menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Oke, terima kasih ya. Jadi perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang ya berdasarkan kesepakatan tanpa ada paksaan. Nah itu dengan canggihnya teknologi itu sekarang perdagangan antar pulau antar daerah ya itu bisa terjadi sangat mudah. Gitu ya anak-anak ya. Tapi prosesnya bagaimana ini? Nah ini belum sampai ya ke prosesnya. Nomor pertanyaan nomor B itu belum terisi. Nah ternyata yang namanya perdagangan anak-anak itu sudah ada sejak nenek moyang. Ada yang ingat kerajaan-kerajaan di Indonesia? Majapahit, Mataram. Iya, angkat tangan, angkat tangan. Ibu jangan diserang. Oke. Majapahit, Terus Sriwijaya, Demak. Nah, masing-masing kerajaan itu kan punya komoditi utama ya anak-anak ya. Nah, itu caranya bagaimana? Ibu punya videonya lagi ya. Coba kita hari ini intinya berselancar terus dengan video ya anak-anak. Oke. Tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan.
Perjalanan rumah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan musraman kolonialisme. Jangan lupa membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Ternyata sebelum Indonesia ini merdeka, ya, ketika Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, itu sudah ada pelaku ekonominya. Kira-kira setelah melihat video ini, pelaku ekonomi rumah tangga pemerintahnya siapa? VOC. Iya. Tadi ada yang mau jawab tapi tidak berani ya, takut salah tuh. Nah itu. Oke. Ada rumah tangga produsennya siapa di sini? Kerajaan-kerajaan. Ada Banten, ya. Terus ada lagi tadi ada Makassar, ada Bengkulu, ada Palembang. Iya gitu ya. Jadi itu adalah rumah tangga produsennya. Ada rumah tangga pemerintah, siapa yang ngatur? VOC. Ada regulasinya Bu, ada. Nanti kita akan pelajari materi IPS yang tentang sejarahnya itu ada sendiri itu ya nanti ya. Nah kita fokusnya kali ini adalah kita harus mengetahui apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Gitu ya. Tadi kan dijelaskan di video ini ya, perdagangan antar pulaunya jelas. Ketika di pulau di bagian timur itu ada keunggulannya Pala, ya kan, terus kemudian di bagian barat itu keunggulannya adalah Lada, gitu ya anak-anak. Jadi di situ nanti ada pertukaran, ada kebutuhan dan ada permintaan dan penawaran, gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya prosesnya. Nah ini zaman dahulu sudah ada nih, bahkan kita sudah sampai yang beli rempah-rempah kita itu orang Arab, Cina, Belanda, ya orang-orang Eropa. Nah seperti itu. Apakah ada antara dua daerah provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur tak hanya dihadiri para pelaku usaha dari berbagai sektor, namun dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando. Keduanya melakukan penandatanganan kerjasama perdagangan antar daerah yang berbasis keunggulan masing-masing wilayah. Misi dagang dan investasi ini diharapkan mampu memaksimalkan pasar domestik Indonesia yang sangat besar, termasuk membidik ekspor ke luar negeri. Khususnya dalam Jawa Timur ini dengan potensi untuk yang besar, ditambah dengan industri manufaktur mereka yang sudah 30%, itu satu hal yang boleh memberikan daya tarik kita apabila kita bekerjasama dengan membina hubungan bersama dengan. Misi dagang dan investasi kali ini menghadirkan ratusan pengusaha dan pelaku UMKM dari Sulawesi Utara dan Jawa Timur yang diharapkan bisa terkoneksi satu sama lain dalam meningkatkan neraca perdagangan antar daerah. Dalam kegiatan misi dagang dan investasi kali ini tercatat telah terjadi transaksi perdagangan antar kedua provinsi senilai 121 miliar rupiah. Yang Kesngal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. beritanya tentang apa Koncowanti? Kerjasama antar daerah. Iya, kerjasama antar daerah. Wilayah mana dan mana? Wilayah Sulawesi sama Jawa Timur. Iya, wilayah Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Jadi menurut berita tersebut, potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Utara adalah perikanan dan kelautan ya. Terus potensi yang dimiliki oleh apa tadi? Satunya Jawa Timur itu adalah industri manufaktur. Nah, ini yang akan nanti kalian diskusikan bersama teman-teman. Oke, Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok ya anak-anak ya. Cara membaginya adalah nanti kalian berhitung 1 sampai 4. Oke ya. Nanti yang dapat nomor 1 berarti dia adalah kelompok 1, yang jadi nomor 2, yang dapat nomor 2 berarti kalian itu nomor kelompok 2. Yang dapat nomor 3 berarti kalian adalah kelompok 3 dan seterusnya. Yang dapat 4 berarti kelompok 4. Oke, berhitungnya dari depan atau belakang? Oke, dari depan ya. Dari siapa tadi? Sekarang silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Ini Ibu bagi 1, 2, ya ini karena 5 ya, berarti ini. Oh ini kelompok 1 di sini aja. Ya kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4. Boleh bebas. Aja. Kelompok 1 di sini, kelompok 1.
biar kita gampang gitu ya anak ya. Oke, dari kelompok 1 silakan semuanya maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami isi. Silakan. A. Bagaimana cara menghidupkan perdagangan maritim di tanah air? Yang pertama, membangun kembali budaya maritim di Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, pembangunan infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Yang kedua, sejak kapan pemanfaatan jalur maritim yang mendukung perkembangan awal perdagangan internasional melalui pelayanan laut dan sungai? Sejak zaman kerajaan. Yang ketiga, tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar negara atau antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, dan yang kedua, perbedaan tingkat harga antar negara. Yang kelima, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alternatif kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Apa yang dimaksud budaya maritim? Silakan, siapa yang mau jawab? Budaya maritim itu apa? Yuk Kak Pihim. Budaya maritim adalah ayo. Budaya maritim adalah Andi ayo dikadu. Kegiatan yang biasa dilakukan. Tetap ke dia yang tanya dia aja. Budidaya maritim adalah kegiatan yang biasa dilakukan. Budaya maritim. Andi jawab dijawab pertanyaannya dia. Budaya maritim adalah itu kebiasaan tadi ya yang dimiliki oleh. Iya, contohnya? Budidaya maritim. Contohnya budidaya ikan. Budaya maritim. Budaya maritim itu adalah memperkuat di bidang Perdagangan. transportasi laut, membuat kapal laut, gitu ya? Iya, oke, baik. Terima kasih. Ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Pocowati Diansari, Ana Bakulisa, Maulid Fitriana akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan. A. Bagaimana cara menghidupkan perdagangan maritim di tanah air? Setiap wilayah dituntut memiliki spesialisasi produk yang berbeda-beda, sehingga masyarakat antar daerah saling menguntungkan. B. Sejak kapan pemanfaatan jalur maritim yang mendukung perkembangan awal perdagangan internasional melalui pelayanan laut dan sungai? Sejak era kerajaan Sriwijaya, Majapahit, hingga kolonial Belanda sejak masuknya VOC. C. Tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Agar suatu daerah memperoleh keuntungan, baik daerah yang menjual maupun daerah yang membeli. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah, yakni perbedaan faktor produksi dan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah, meningkatkan produktivitas,
memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, dan yang terakhir memperluas jangkauan pasar. Sekian dari kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ada yang gopur ya? Fakih lupa terus. Silakan ya. Apa yang dimaksud memperluas jangkauan pasar? Nah, Memperluas jangkauan pasar dengan ini, maksudnya adalah agar kita lebih banyak mendapatkan keuntungan dari jangkauan pasar tersebut. Jika semakin luas jangkauan pasarnya, maka akan semakin banyak keuntungan yang kita ambil. Sekian. Terima kasih. ada lagi? Ada yang langsung kayaknya Bagas mau tanya? Oh tidak. Mas Fakih sudah puas dengan jawabannya? Oke. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Cika Amelia Gunandari, Rubizan Abdasari, Ayu, Siti Lailatul Mubidah, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Bagaimana cara menghidupkan perdagangan maritim di tanah air? Setiap wilayah dituntut memiliki spesialisasi produk yang berbeda-beda, sehingga masyarakat atau daerah saling membutuhkan. B. Sejak kapan pemanfaatan jalur maritim yang mendukung perkembangan awal perdagangan internasional melalui perairan laut dan sungai? Sejak area kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga kolonial Belanda sejak masuknya kerajaan. C. Tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah yaitu 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. D. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Oh tidak. Kalau tidak ada ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah tepat semua ya anak-anak ya. Jadi coba itu pinjam salah satu. Oke ya. Jadi dari pertanyaan bagaimana cara menghidupkan perdagangan maritim di tanah air? Untuk menghidupkannya ada yang jawabannya adalah dituntut memiliki spesialisasi produk yang berbeda sehingga masyarakat antar daerah saling membutuhkan. Maka dari itu harus di setiap wilayah itu harus punya yang namanya produk unggulan, gitu ya. Ada keunggulan, ada keterbatasan. Makanya produk unggulannya Kabupaten Brebes itu apa? Ada produk unggulan Kabupaten Tegal apa yang ada di Guci, yang ada di Pegunungan? Strawberry, ya, itu ya namanya. Nah, terus ada jawaban dari kelompok 1. Ini jawaban yang sangat menakjubkan sekali ya anak-anak ya. Jadi ini ada jawaban ya, ini Ibu bantu untuk menjelaskan. Oke ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1, bagaimana cara menghidupkan perdagangan maritim di tanah air? Jawabannya membangun kembali budaya maritim di Indonesia. Menjaga dan mengelola sumber daya laut. Jadi membangun kembali budaya maritim di Indonesia adalah melihat kejayaan masa lampau kerajaan-kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Mereka memiliki apa? Armada laut yang kuat. Ya anak-anak. Jadi kenapa perdagangan di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu? Ya, karena mereka di kerajaan-kerajaan itu memiliki armada laut yang sangat kuat. Ya, contohnya adalah kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, gitu ya. Terus selanjutnya budaya maritimnya apa? Memiliki armada laut yang kuat. Didukung apa? Didukung dengan kapal-kapal. Ya, alat transportasi yang memadai, kapal dong. Ya kan? Ada awalnya perahu, setelah perahu ada
ada yang namanya perahu bermesin ya, namanya kapal. Oke, yang kedua menjaga dan mengelola sumber daya laut. Nah, ini ikan-ikan itu caranya adalah dikelola dengan baik. Sumber daya laut itu kan tidak cuma ikan, ada terumbu karang dan lain sebagainya. Yang merupakan itu adalah potensi dari Indonesia sendiri, gitu ya. Terus selanjutnya ada membangun infrastruktur maritim. Infrastruktur maritim itu kira-kira apa saja ya? Nah, kan tadi ada tol laut. Nah, itu jadi ya. Nanti tol laut seperti apa? Bisa pakai handphonenya untuk searching, gitu ya. Nanti tapi selanjutnya ada diplomasi maritim. Diplomasi maritim ini tadi yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Jawa Timur. Nah, itu namanya diplomasi maritim. Jadi atau namanya kerjasama. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu namanya diplomasi maritim. Untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim yang dimiliki oleh Nusantara atau Indonesia. Itu bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Nah, yang kedua, sejak kapan pemanfaatan jalur maritim yang mendukung awal perdagangan internasional melalui pelayaran laut? Ini perdagangan antar daerah ya, atau antar pulau. Sejak zaman kerajaan atau eranya Sriwijaya, Majapahit, Demak, tadi yang sudah disebutkan ya, kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Nah, itu sejak zaman itu Indonesia sudah mengenal perdagangan antar pulau, antar daerah, bahkan antar negara. Contohnya apa? Ya kan itu ada orang Eropa ke Indonesia, ambil rempah-rempah, lada, cengkeh, ya, lada, cengkeh diambil, terus kemudian dibawa ke Eropa. Nah, itu namanya perdagangan internasional. Seperti apa? Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas, gitu ya anak-anak ya. Oke. Terus yang ketiga, tujuan dari perdagangan antar pulau dan daerah, faktor pendorong dan manfaat. Ibu kira semua jawabannya sudah betul dan sudah tepat, sudah tidak perlu ada pembahasan lainnya. Silakan. Masih di tempat ya anak-anak. Sekarang HP-nya bisa dipakai untuk ini. Ya. Sebelum ibu melanjutkan ya ke permainan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya anak-anak ya. Terus, jadi hari ini kesimpulannya adalah ya perdagangan antar daerah adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi di wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kayak gitu ya anak-anak ya. Terus kira-kira pertanyaan mana yang paling susah kalian jawab? Pertanyaan nomor 1 ya. Oke, ya pertanyaan nomor 1. Jadi nanti di pertanyaan nomor 1 kita perlu belajar lebih untuk materi itu. Oke, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang HP-nya dikeluarkan, silakan membuka website ini. Ya, sudah buka website Quizwiser? Belum ada, Bu. Itu ada akses kodenya anak-anak. Ya, ada akses kodenya. Ada akses kodenya. Saya tadi siapa yang belum ya nggak bawa HP? Join game. Oke, siapa yang sudah masuk ini? Rian. Siapa ini namanya? Ini siapa ini? Rian. Adi, Dewi Ayu Bogor. Ini siapa? Pakai namanya di sana. Oke, yang pakai dari siapa gitu? Pakai dari siapa? Oktaviani, Dian, Cika Amel. Cepat ya.
Iya, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini anak-anak. Minggu depan ya pelajarannya adalah materinya tentang perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Jadi handphone yang kalian pegang sekarang itu caranya bagaimana ya kok bisa dari Korea sampai ke Indonesia, dari Cina sampai ke Indonesia gitu ya. Nah ini Epson yang ibu pakai ini dari mana ini kok bisa sampai ke Indonesia. Nah itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional.